Hai guys, balik lagi di Pets Going On. Jadi, akhir-akhir ini tuh gue notice banyak banget pekerjaan baru yang bermunculan kayak vlogger, buzzer, influencer, dan hal-hal itu tuh sekarang dijadiin pekerjaan. Zaman dulu kan nggak ada tuh yang kerja kayak begitu-begitu. Dan gara-gara pekerjaan itu ada juga istilah baru namanya creativepreneur. Nah, gue penasaran nih, creativepreneur itu tuh sebenarnya apa sih artinya, dan ada nggak sih millennials kayak kalian ini yang bercita-cita jadi creativepreneur? Menurut kalian apa creativepreneur itu? Kalau menurut gue sih creativepreneur tuh kan sekarang ada macam-macam ya, ada entrepreneur, technopreneur, segala macam dipreneurin gitu ya. Socialpreneur itu mungkin turunan dari wirausahawan yang bergerak di bidang kreatif, bener nggak? Benar. Oke, kalau dari gue sebenarnya kreatif entrepreneur itu kan dari dua kata ya, dari kreatif dan entrepreneur. Yes. Jadi menurut gue kreatif entrepreneur itu luas. Bisa entrepreneur yang bergerak di industri kreatif, bisa entrepreneur yang berpikir kreatif dan terus melakukan inovasi. Dari yang nggak ada menjadi ada. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa memecahkan masalah dan memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada. Ya. Nah, kalau dari kalian berdua sendiri nih ya, waktu pertama kali kepikiran kayak oke, gue punya ide ini dan gue bakal bisnisin. Kenapa kalian yakin banget dengan ide tersebut? Kalau MBDC sih udah dari zaman dulu banget gitu, dari zamannya gue kuliah di Jerman gitu ya. Gue suka nulis, gue suka bikin konten segala macem gitu. Dijadikan di sebuah website, tapi waktu itu nggak ngapa-ngapain lah, cuma yang penting ada gitu ya. Terus kenapa dijadikan sebuah usaha yang beneran gitu, sebuah bisnis? Karena kita ngelihat pada saat itu di tahun 2011 cukup bagus, industrinya sangat baru mulai menggeliat gitu ya kalau di Indonesia gitu. Dan kita ngelihat gitu, why not sekarang kita jadiin ini sesuatu yang serius gitu, karena kita ngeliat punya potensi dan juga ini sesuatu hal yang gue seneng lakukan juga. Dan juga pada saat itu mungkin belum banyak, sekarang sudah banyak yang ala-ala MBDC gitu ya, konten-konten media seperti itu gitu. Jadi kita ngeliat sebuah peluang yang bagus banget dan kita udah melakukan itu lama, dan kebetulan gue suka juga dengan teman-teman yang lain, ada Aryo, ada Aji, dan teman-teman yang lain ada Sesa juga juga suka, ya udah kita jadiin serius. Kalau dari Putri di Creativepreneur Corner? Kalau gue sebenarnya gue punya IO namanya Creativepreneur Event Creator ya. Gue mulai tuh dari umur 15 tahun. Wow. Jadi di umur 15 tahun itu jadi di umur 15 tahun itu gue diminta sama guru gue, awal ceritanya adalah untuk bikin event sekolah doang. Nah, pas habis bikin event sekolah kok kayak seru ya, bikin rundown dan segala macem, perintil-perintilan. Akhirnya di 15 tahun itu gue pingin deh bikin birthday party temen gue. Akhirnya gue paksa tuh temen gue, ayo dong Min, gue bikinin lo birthday party gitu. Jadi gue awal mulanya tuh adalah itu, gue bikin birthday party. Nah, akhirnya udah mulai dari situ gue bikin birthday party, gue bikin macam-macam. Dia tuh bener kata Mas Ian tadi, karena sebenarnya semua usaha itu mulainya bukan dari modal. Karena gue juga mulai usaha gue nggak dapat modal sepeser pun gitu. Gue dapat modal dari koneksi gue. Nah, setelah gue udah selesai bikin birthday party, terus di tahun 2014 gue tuh sering denger kata-kata creativepreneur. Tapi kok gue nggak tahu tuh artinya apa, dan sebenarnya gimana sih kalau menjadi seorang creativepreneur. Akhirnya gue search di Google dan segala macem, kok nggak adanya seminar yang membosankan, yang berhari-hari di lecture dan segala macem. Terus gue, dan mahal banget harganya. Terus gue mikir kayaknya seru nih kalau gue buat acara yang namanya Creativepreneur Corner. Jadi yaitu gue kenapa mulai, karena gue merasa gue kesel yang gue mau tonton gak ada. Jadi akhirnya gue bikin sendiri, dan ya tadi Mas Ian bilang it's my passion, dan gue pengen berkontribusi untuk membuat Indonesia menjadi baik lagi. Emang kamu umur berapa sih sekarang? Gue 20 tahun. Berarti 5 tahun yang lalu ya? Gila Pada ya. saat kita bikin MBDC juga anak-anak. Tapi kalian ada rasa takut gak sih waktu mau start tuh kayak, aduh takut gagal gitu? Kalau gue sih takut banget ya awalnya, karena waktu gue bikin awal itu pertama kali gue umur 17 tahun di Creativepreneur Corner 2014. Dan saat itu gue ketok-ketok pintu ke beberapa sponsor, nggak ada yang mau sponsor karena acaranya belum ada yang seperti itu. Dan lo kayak 17 tahun, nah, lo habis mau kayak, bikin apa lo gitu? 17 tahun lo bisa apa sih gitu. Itu gue sempat agak sangat-sangat down sih, tapi akhirnya gue karena gue megang niat gue dan trigger gue, akhirnya gue terus mencari, akhirnya alhamdulillah dapet gitu. Dan dari situ gue memberi pembuktian bahwa anak 17 tahun bisa berkarya juga. Bener tuh, emang gitu. umur tuh bukan ini lagi ya, Iya. nggak bisa nutupin lagi ya. Betul. Terus kalau misalnya nih ya, gue sering lihat banyak seminar tentang entrepreneur gitu, suka mengundang vlogger. Menurut kalian tuh vlogger itu termasuk salah satu creativepreneur atau mereka harusnya disebut dengan sebutan lain?
Kalau dari Mas Dian gimana? Kalau vlogger, ya bisa tergantung mereka melakukan vlognya itu buat apa gitu ya. Kan ada yang nge-vlog buat ditampilin, that's it, dia suka, yang penting orang nonton, ada hasilnya, maksudnya dalam artian orang jadi ngerti apa pemikiran dia, happy. Tapi ada juga yang dijadikan sebuah usaha gitu, dalam artian ya dia bisa menghasilkan dari situ, dia bisa membuat hal-hal lain yang lebih dari hanya sekedar vlog, dalam artian karena dia nge-vlog, dia bisa menjadi sebuah punya usaha, I don't know, bisa jadi MC, bisa jadi punya usaha segala macam ya itu menjadi satu bagian dari kreatif tadi. Seperti itu sih. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu ya. Kalau dari Putih gimana? Gue setuju sih, sebenarnya sama aja menurut gue, karena persepsi kreatif bener tuh beda-beda ya Mas Tian, kayak semua orang bisa punya persepsinya masing-masing. Tapi menurut gue ya tadi benar, kalau misalnya memang sama vlogger itu memberikan dampak yang positif dan melakukan sesuatu untuk make a difference, dan dia juga memakai kewirausahaannya, ya bisa disebut sebagai kreatif entrepreneur. Kita emang batasannya umur berapa sih, Mbak? Iya. Apa Mbak? Mas, aduh. Sebenarnya entrepreneur muda tuh bisa Berarti saya termasuk kan, Mas? masuk Soalnya dong, diundang kan? masuk dong. Oke deh, nggak Tapi apa-apa. bener deh, Bapak satu anak bisa gitu. bisa. Tapi bener deh, sebenarnya gue tidak untuk acara-acara gue gitu ya, kalau misalnya gue ngundang seorang entrepreneur, gue nggak selalu ngundang yang umurnya masih muda, tapi gue bener-bener ngundang yang muda dan berjiwa muda. Pemikirannya gitu ya. Oh, iya. Berarti Mas Dian berjiwa muda berarti Masuk, ya. masuk Mas Selalu, Dian, masih masuk, selalu. masuk. Oke, berarti kalau misalnya buat kalian creativepreneur di Indonesia 5 tahun lagi, menurut kalian bakal kayak gimana sih? Kalau 5 tahun yang lalu ya, misal 5 tahun yang lalu sampai sekarang sih sangat booming banget. Kalau gua ngelihat sekarang ini adalah masa-masanya lagi kalau orang menikah gitu lagi honeymoon gitu ya. Oh, lagi seru-serunya, lagi wah seru, lagi coba untuk survive pernikahan bibit-bibit tersebut baru, segala macam. Nanti 5 tahun lagi mungkin yang gue prediksi atau yang gue lihat dari hasil 5 tahun kemarin itu adalah bahwa gue nggak bilang ini sebuah bubble, tapi ini sangat-sangat lagi rame banget. Kompetitif. Jadi nanti 5 tahun lagi kita akan melihat siapa-siapa yang survive dan akan semakin lebih matang lagi. Dan pastinya Indonesia itu sangat-sangat banyak banget manusianya yang berjiwa kreatifnya juga, yang jago bisnisnya juga. Jadi gue rasa pasti harusnya akan semakin banyak lagi dan lebih matang. Nah, tadi gue juga mau nanya tuh soal survive itu gimana sih caranya? Sekarang kan kita banyak banget kayak orang-orang yang, oh gue pengen bisnis ini, tapi banyak yang mati di tengah jalan gitu. Gimana sih cara maintain supaya tetap survive ya? Oke, kalau gue sebenarnya kunci di kreativitas dan inovasi. Karena semakin lo banyak kompetitor dan lo semakin besar, pasti lo akan banyak yang ngikutin. Setuju, plus untuk menuju sebuah kesuksesan lo harus jatuh berkali-kali gitu ya. Tapi kalau misalnya udah jatuh sekali, ya lo coba tahu kenapa lo bisa jatuh dan belajar dari situ. Dan jangan melakukan hal yang sama. Segala macam. Kalau bisa jatuh yang pertama keselengkat karena kepleset pisang, yang kedua boleh jatuh lagi, tapi jangan paling nggak pisang jatuh lagi. dari tangga yang udah lebih tinggi lah Iya, bawah benar. gitu kan, jangan yang kena pisang lagi gitu. jadi emang hal-hal seperti itu mesti gitu ya. Dan kedua juga harus bisa ngelihat iklim gitu ya. Kadang-kadang banyak faktor eksternal yang misalnya kayak kita tadi udah bilang passion, kita udah wah apinya udah kenceng banget di sini segala macam, kita udah punya tim yang bagus, udah punya segala macam, tapi banyak faktor eksternal yang juga mempengaruhi apa yang kita lakukan gitu ya. Contohnya adalah ya segala macam kondisi ekonomi lah paling enggak gitu ya. Misalnya kita melakukan usaha di bidang cetak sablon kaos gitu misalnya, distro gitu ya. Tiba-tiba ada satu perusahaan besar yang bisa membuat jauh lebih murah dan apa segala macamnya, paling nggak itu kena imbas. That's why kita harus juga bisa ngelihat yang faktor eksternal yang kadang-kadang nggak bisa kita kontrol, dan kita harus bisa pikir gimana cara menghadapi hal gitu. Sebenarnya sama gue kepikiran satu lagi yang penting adalah kalau misalnya lo mau survive, lo harus bisa buy the future with present value. Artinya lo membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi lo harus bisa memprediksi apa nih ke depannya, apa nih yang bakal in trend. Kalau tuh ke depannya industri kita akan gimana nih, ekonominya akan seperti apa. Kalau misalnya lo punya itu, lo bisa survive sih. Gue notice anak-anak zaman sekarang itu lebih tertarik buat datang ke festival musik kayak yang bener. DJ dari luar negeri, Bener. terus kayak ada artis siapa, terus meet and greet dan segala Bener, macam. bener. Jadi Creativepreneur Corner ini offer apa sih buat anak-anak muda zaman sekarang? Oke, jadi sebenarnya gue setuju banget karena sekarang tuh lagi trennya ya. Anak-anak kalau misalnya datang ke musik festival yang di luar segala macam tuh kayak keren banget gitu. Dan menurut gue acara Creativepreneur Corner yang tadi gue udah bilang ya, acara Creativepreneur Corner tuh adalah bukan
seminar yang membosankan dan di lecture dan yang yang orang tuh udah males deh datang gitu. Tapi Creativepreneur Corner tuh malah menurut gue adalah acara yang harusnya menjadi tren. Karena menurut gue lo kalau misalnya datang ke Creativepreneur Corner, menurut gue lo keren. Kenapa? Karena lo belajar banyak. Benar, lo belajar banyak, lo terinspirasi dan bukan hanya lo dapat inspirasi, tapi lo mendapat hiburan. Dan you never know lo, itu lo networking banyak banget. Lo bisa langsung berinteraksi dengan speakers, lo bisa tukar pikiran, siapa tahu lo bisa bikin bisnis bareng. Dan yang gue sekenin adalah atmosphere dan vibe acara Creativepreneur Corner tuh kekinian banget. Jadi kalau lo yang suka Instagram, Snapchat dan segala macam itu betul, itu tempat yang paling bener sih menurut gue karena tahun ini kita temanya lab kayak science lab gitu. Jadi digital interaktif, terus warna-warna neon-neon dan segala macam. Jadi tuh menurut gue akan seru banget sih. Berarti buat teman-teman nanti ya penonton PES juga kalau misalnya emang pengen datang kan itu bisa juga calon entrepreneur gitu ya. Betul. Jadi emang yang mungkin udah punya usaha yang masih sedikit-sedikit kecil-kecilan gitu segala macam bisa datang semua dan jangan lupa bawa kartu nama gitu. Soalnya kadang-kadang sering datang ada yang lupa bawa kartu nama gitu. Itu networking ya Mas, penting betul, banget. Itu penting banget. Bikin dari sekarang kartu nama Iya, benar. Gak usah yang bagus-bagus, yang penting ada nama, ada email. Itu investment ya. Nama perusahaannya jangan lupa. Nah, Mas Tian kan dipilih jadi pembicara, jadi sebagai CEO media digital gitu. Dan apa sih yang Mas Tian pengen ngomongin nanti? Karena kan ya sebagai kita tahu malasbanget.com tuh sebagai pionir ya yang bikin artikel, website, dan kayak YouTube channel untuk mengembangkan ini semua. Bakal ngomongin apa sih Mas Tiannya? Kalau besok sih mungkin gue akan bercerita mengenai kenapa gue melakukan ini semua itu pertama. Karena orang mesti tahu backgroundnya dulu sebelum apa yang dilakukan gitu ya. Dan kedua tentunya apa yang gue lakukan ya kenapa membuat perusahaan semacam inilah, semacam MBDC Media kita ini. Kenapa kita bergerak di bidang digital media, di mana banyak media-media lain yang juga yang bisa besar. Dan kenapa kita ketika awal di tahun 2011, 2012 kita bikin perusahaan ini kok belum ada yang main di online video, kita udah main duluan segala macam. Pokoknya hal-hal semacam itu. Cuman gue gak mau kasih tau banyak-banyak ya, nanti pada nggak ada yang datang. Iya benar. Nanti nontonnya Jangan PES dong. Biar harus datang kalian semua. Oke guys, jadi tadi malasbanget.com dan gue udah ngepost di Instagram masing-masing supaya kalian bisa nanya-nanya langsung nih ke dua orang ini. Dan sekarang gue udah memilih dan akan membacakan kepada kalian. Oke, pertanyaan pertama buat kalian berdua dari Novia Anggrai. Yang jadi bahan pertimbangan untuk menjadi creativepreneur itu apa aja sih? Maksudnya harus bisa sesuatu kah atau mempunyai sesuatu gak supaya orang jadi beranggapan bahwa seseorang pantas untuk menjadi creativepreneur? Mau jadi seorang creativepreneur pasti harus punya something lah gitu. Itu udah harus kewajiban lah gitu. Kalau enggak bingung juga gitu kan kalau misalnya kita mau ngapain gitu. Pertama paling enggak misalnya emang belum punya skill, itu paling enggak punya keinginan yang besar untuk mencapai sebuah cita-cita yang sangat besar. Itu satu dulu gitu ya. Yaitu lu harus nyalain api di dalam sini, lu ingin achieve apa gitu. Kedua, tentunya skill itu akan sangat-sangat membantu sekali gitu ya. Sekali dalam artian punya skill apa sih? Skill, I don't know, skill apalah kayak gue waktu itu gue suka bikin konten ya. Skill gue adalah bikin konten. Tapi ketika saat itu gue nggak ngerti bisnis segala macam karena kuliahnya gue adalah kuliah komputer, IT segala macam tuh nggak pernah nyentuh bisnis ya. Itu yang kita pelajari sambil berjalan gitu. Jadi pertama harus punya passion, kedua harus punya skill, dan ketiga harus punya keinginan atau kemauan untuk belajar hal-hal yang nggak pernah lu sentuh dalam kehidupan lo sebelumnya. Learning by doing. Jadi pada saat proses itu harus bisa mau untuk belajar juga. Kalau misalnya nggak mau untuk belajar, ya paling nggak harus punya modal besar untuk hire orang yang udah jago. Jadi tinggal dikerjain aja. Gitu. Tapi biasa kan kita rata-rata yang ini mungkin start small gitu ya. Jadi ya harus hal seperti itu. Oh berarti Mas Tian juga dulu ini ya karena kuliah IT habis itu suka bikin konten makanya bikin website gitu dicampur gitu. Kalau dari Putri gimana? Kalau dari gue mungkin tambahannya adalah networking kali ya. Oke, next question ya. Buat Mas Tian nih. Dari Aragani. Dulu gimana cara meyakinkan orang lain untuk bekerja sama membangun Malas Banget di saat belum ada kompetitor portal web dengan tema konten yang sama? Emang susah dan artian kita sebagai pioneer dulu tuh bingung gimana cara kita ngejual produk yang udah kita punya gitu ya. Contohnya adalah di tahun 2011 atau 2012 ketika YouTube itu masuk Indonesia belum seheboh sekarang.
kita udah mulai bikin konten di internet, konten video gitu ya. Nah dari situ kita just out of kesenangan aja kita bikin kayak gitu. Tapi yang namanya usaha, namanya perusahaan, kita harus mencari uang dari situ dan itu mau kita jual. Tapi ketika itu juga susah juga karena advertiser juga mikir ngapain gue beriklan di tempat lo yang Belum apa-apaan iya, ini gitu, nggak kok konten ngerti. kayak begini, nggak ngerti dan segala macam. Dan akhirnya ada namanya Hendra Raymond yang jungkir balik Bieber, segala guys, macam. maksudnya Bieber. Oh iya betul. Jungkir balik segala macam, jualan-jualan udah pernah jadi kaleng. Mobil baru buat lebaran. Lumayan. Pak, Bapak mau berangkat sekarang ya Pak? Maaf ya Pak, udah saya cuci loh tadi Pak. Mari loh Pak, mari Pak. Aduh, ada yang punya. Udah pernah jadi apa? Dan ya itulah, that's part of the process yang emang harus kita lakukan gitu. Karena emang sangat happy-nya kalau sebagai pioneer adalah kita berasa blue ocean gitu. Kita nggak ada siapa-siapa lain selain diri kita. Tapi susahnya adalah ya jadi nggak ada benchmarknya, jadi nggak bisa dibandingin dengan yang lain. Jadi kayak bingung, lu ngerjain ini benar atau enggak. Harus ngira-ngira sendiri jadinya ya. Gitu. Tapi sekarang kita udah punya banyak kompetitor, itu menunjukkan bahwa industri sangat bagus dan apa yang kita lakukan itu ternyata juga demand-nya banyak. Jadi ya happy-happy aja, cuman ya kita harus compete dan harus selalu berinovasi dan bersaing dengan yang lainnya lah secara baik. Tuh, sudah dijawab ya. Next question buat Putri. Oke. Dari Julian Kikiumu. Putri Tanjung, momen apa aja sih yang bikin kakak hopeless saat jadi seorang creativepreneur? Dan cara membangkitkan semangatnya gimana? Jadi Creativepreneur Event Creator kita pernah bikin namanya Festival Creativepreneur Berjuang. Itu di lapangan D gitu, 15.000 orang, pokoknya gede banget. Tapi emang pinginnya tuh gede, dan kita ada 12 line up mulai dari Niji, Kahitla dan segala macamnya. Nah di situ tuh hopelessnya adalah saat kita nggak ada uang untuk bayar DP vendor. Oh ya. Jadi nggak ada uang sama sekali karena sponsor belum masuk dan kita akhirnya kebingungan. Saya oke, gue memberanikan diri untuk minta pinjaman uang dari bapak gue gitu. Gue liat batu, gue kotok-kotok pintu pagi-pagi, terus gue bilang, Pak boleh nggak nih pinjam uang untuk bayar DP? Janji pas sponsor turun bulan depan langsung dibalikin. Tiba-tiba bapak gue bilang nggak boleh. Oh my god. Dari saat itu gue suka, aduh harus gimana ini? Dan akhirnya gue mencoba untuk akhirnya gue berusaha segimana pun juga untuk gue ya udah coba cari lah gitu. Itu yang bikin gue hopeless. Yang kedua adalah yang gue pernah sangat hopeless karena usia gue dan gue siapa gitu. Karena usia gue masih waktu 17 tahun dan bapak gue adalah seorang pengusaha, jadi semua orang pasti kayak melihatnya tuh negatif aja gitu. Nah saat itu gue juga agak bingung sih karena sponsor juga semua nggak ada yang mau, terus juga orang-orang bilang ini itu. Jadi ya, tapi ya gue akhirnya, dan kenapa gue terus melakukan apa yang gue suka, karena yang pertama adalah gue suka. Yang kedua adalah gue mau menunjukkan ke orang bahwa gue bisa gitu, dan semua tuh berhak sukses kok, mau lo umur berapa, mau pakai siapa, mau tuh berhak sukses. Dan yang ketiga adalah gue pingin menunjukkan ke diri gue dan gue pingin gue bisa merasakan bangga karena gue gitu ya. Kalau gue capable gitu, kalau gue merasakan ini hasil gue loh, gue cari uang dengan keringat gue, dengan kaki gue sendiri, dan itu gue pengen proof ke diri gue sendiri dan banyak orang gitu. Jadi setiap gue jatuh, trigger itulah, niat-niat awal itulah yang membuat gue gue harus terus dan terus. Oke. Gitu. Baiklah, sudah terjawab. Gila, amazing Terima kasih. banget Fanny. Masih muda ya, umurnya setengah dia lah. Oke guys, sekarang kita bakal blindfold drawing. Jadi gue bakal kasih 3 kata dan kalian harus menggambarkan, kasih tahu lah gimana versi kalian gambar itu ya. Oke. Karena kita berhubungan dengan kreatif dan orang-orang zaman sekarang sangat menggemar pakai kamera gitu-gitu. Jadi sekarang kalian yang pertama gambar kamera. Gambar kamera. Yes. Di satu lembar pertama ini gitu. Iya, satu. Terima kasih. Oke, yang kedua, karena kita berhubungan dengan entrepreneur, jadi kalian harus menggambarkan duit 10.000. Yang ketiga, karena kita berhubungan, karena kita tinggal di Indonesia, gambarkanlah peta Indonesia. Oke, gue ambil dulu gambarnya. Terima kasih. Boleh dibuka ya, blindfoldnya ya. Oke, jadi gue bakal kasih kalian gambar yang pertama, yang tadi, kamera ya. Yang ini punya Mas Ian, yang ini punya Putri.
Putri. Oh, ini Maksudnya apa? kamera, ini kamera HP millennials, kamera tuh gitu ya kan, taunya kotak Ketahuan doang. umurnya. Nah ini kamera apa itu kamera Oh, apa? dia 2D, kalau gue Ini 3D. gimana sih, Mas? Ini ada yang pakai gambar Ceritain dong. perspektifnya, ini lensanya. Luar Gila loh. biasa. Ini body. Bener-bener loh. Ini kayak apa? Lighting. Flash Oh, flashnya. Amazing, amazing. Kalau Putri itu Gue gimana? karena gue anaknya simple. Karena gue anaknya simple, jadi ini lensa, ini flash udah. Udah gitu. Oh ya. Baik, 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 baik. Oke. Next gambarnya ini ada uang 10.000. Silakan dilihat Wih, hasilnya. not bad juga nih. Oh, simple banget. Oke, gue cek ya. Gue lagi Cek itu cek sih. ya. Iya, milenial, iya. simple. Jadi kelihatan yang mana yang lebih tua. Ini ya hampir berhasil ya mungkin. Ada logo BI, Ada logo pura-pura BI. ya, ini muka pahlawannya, ini duitnya. Oke, oke. Ini gue parah sih ini. Yang terakhir Duh. peta Indonesia. Aduh, aku kurang mengerti nih apa maksudnya yang Putri buat. Mas, Coba kasih lihat dong ke kamera dong. Itu apa? Mana? Kok gak kelihatan sih ini? Gimana? Jadi ini Maksudnya apa sih itu? ini kan Itu versi Iya, flat kan earth. ya, kan dunia itu kan Bulat. bulat kan. Jadi ya Indonesia ada di dalam bumi yang bulat. Oh, lebih ke filosofisnya gitu Iya, ya. gitu. Oke, kalau ini berhasil banget ya di tengah, cukup di tengah ya. Cukup Ini bagus bebas. deh Mas yang bisa. ini. Iya. Ini Sumatera, Papua gitu sama ya. ininya ada dempet. Ini Kalimantan, ini Jawa, ini Kepulauan Flores dan Bali, tapi ini nabrak. Iya, nabrak ya. Sulawesi sama Papua ya, merger. Ini kayak peta Indonesia 1 juta tahun kemudian pas buminya udah begitu-begitu. Nempel-nempel. Biasa, biasa. Ngomongin soal bumi ya, banyak percakapan tentang bumi itu bulat atau datar. Sedikit Panjang loh nanti ini. pengen tahu. Ya, Bumi sih bulat ya, jelas bumi gitu, bulat. soalnya kita bisa lihat matahari terbenam terbitnya gitu. Cuman gue ada satu pertanyaan nih ya, yang gue pernah nanya juga nih ke Panca nih. Kalau misalnya kita bumi nih ya, kita bumi kan bulat gitu, terus berotasi gitu kan. Terus seandainya kita mau, kita punya balon udara gitu ya. Kita terbang nih dari kantor nih di atas, di rooftop, terbang setinggi 500 meter. Yes. Terus kita stay aja di situ, asumsi balon udara nggak kena angin, nggak kena apalah gitu ya. Oke. Ya oke, kita stay selama 12 jam. Terus habis itu kita turun ke bawah. Harusnya kita berada di mana? Oke, @hari bawa-bawa. @Putri Tanjung, hai saya bawa 36 single, boleh tahu nomormu nggak? Tolong kirimi aku pesan di 0886109 000. Tidak ada kata terlambat untuk mulai. Mas Bawa, gue suka cowok yang di bawah umur 36 tahun. @Nurohman Yogi, @Putri Tanjung. Hai, kayaknya banyak gadis aneh, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Terima kasih. @Hinchel742, @Putri Tanjung, Mbak kirim nomor BBM ya. Saya nggak punya BBM Mas. Kayaknya kalau BBM tuh bukan nomor ya, PIN ya? Ya kan ya? Oke.